Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Megilani Dian Felisa, NIM 23054110194 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas 2371F UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Komunikasi. Filsafat Komunikasi menurut Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagiria, Yunani Utara. Ayahnya, Amintas II, adalah seorang dokter pribadi Raja Makedonia. Aristoteles tinggal di istana Raja Makedonia di kota Pella, dikirim ke Athena untuk mengenyam pendidikan di Akademia Plato. Ia tinggal di sana selama 20 tahun dan menerbitkan beberapa karya. Setelah kematian Plato, Aristoteles sama Xenocrates meninggalkan Athena dan mulai mengajar di Assos di pesisir Asia Kecil di mana Hermeias berkuasa. Menurut Aristoteles, komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam demokrasi. Model komunikasi Aristoteles terdiri dari 5 elemen, yaitu speaker, speech, associations, audience, and effect. Proses komunikasi dalam model ini berlangsung secara linier, dimulai dari speaker yang mengutarakan pesan dalam suatu situasi kepada khalayak yang kemudian menimbulkan dampak atau pengaruh. Filsafat menurut Aristoteles adalah upaya manusia untuk mencapai pengetahuan tertinggi. Ia menganggap filsafat sebagai upaya untuk memahami dasar-dasar eksistensi, alam semesta, dan alam pikiran. Aristoteles juga membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Dalam pandangannya, filsafat pertama adalah ilmu yang menjadi asas pertama, serta ilmu yang membahas keberadaan sebagai sebuah keberadaan beserta dengan ciri-ciri objek. Sedangkan filsafat komunikasi menurut Aristoteles berfokus pada retorika sebagai upaya persuasi. Ia mengembangkan model retoris yang terdiri dari 5 unsur: ethos atau kredibilitas sumber, pathos atau hal yang menyangkut emosi, logos atau hal yang menyangkut fakta, invention atau urutan argumentasi, dispositio atau pengaturan ide, elocutio atau gaya bahasa, memoria, ingatan, dan pronunciation, cara penyampaian pesan. Model ini menitik beratkan pada pembicara atau speaker dan pesan atau message, serta pendengar atau listener dalam proses komunikasi yang berlangsung secara linier. Pemikiran Aristoteles. Menurut Aristoteles, pembagian filsafat itu digolongkan ke dalam 4 cabang, yaitu logika, filsafat teoris, filsafat praktis, dan filsafat poetika. Logika adalah ilmu pendahuluan bagi filsafat, ilmu yang mendasari dalam memahami filsafat. Pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui 2 cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus menghasilkan pengetahuan tentang yang umum. Sedangkan deduksi bertolak dari 2 kasus yang tidak disangsikan dan atas dasar itu menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Yang kedua, filsafat teoretis atau filsafat nazariah. Di dalamnya tercakup ilmu-ilmu lain yang sangat penting seperti ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu metafisika. Bagi Aristoteles, ilmu metafisika inilah yang menjadi inti atau bagian yang paling utama dari filsafat. Filsafat praktis atau filsafat ilmiah, di dalamnya tercakup 3 macam ilmu yang tidak kalah pentingnya, yaitu ilmu etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perorangan, dan ilmu ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga atau rumah tangga, dan ilmu politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam negara. Dan yang terakhir, filsafat poetika merupakan filsafat kesenian, yakni filsafat yang membicarakan tentang keindahan, pengertian seni, penggolongan seni, nilai seni, aliran dalam seni, dan teori penciptaan dalam seni. Ada beberapa alasan penting mengapa memilih Aristoteles dalam menjelaskan filsafat komunikasi. Yang pertama, Aristoteles adalah salah satu filsuf pertama yang mengkaji komunikasi secara mendalam. Dalam karyanya Retorik atau Retorika, ia membahas secara sistematis mengenai seni berbicara dan persuasi. Yang kedua, teori retorika Aristoteles menjadi dasar penting dalam studi ilmu komunikasi. Ia memperkenalkan 3 mode persuasi, yaitu ethos, pathos, dan logos, yang masih relevan dalam analisis komunikasi hingga saat ini. Ketiga, pemikirannya tentang komunikasi tidak terbatas pada retorika.
Dalam karya-karyanya yang lain seperti Nicomachean Ethics dan Politics, Aristoteles mengeksplorasi bagaimana komunikasi berperan dalam membangun etika dan masyarakat yang baik. Yang keempat, Aristoteles memandang komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu untuk mendidik, mempengaruhi, atau menghibur. Pendekatan ini membantu dalam memahami berbagai aspek dan tujuan dari proses komunikasi. Yang kelima, Aristoteles memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk memahami proses komunikasi. Misalnya, ia membahas elemen-elemen penting dalam retorika seperti pengirim pesan baru, pesan itu sendiri, dan penerima pesan. Dan yang terakhir, pemikiran Aristoteles tentang komunikasi telah memberikan fondasi bagi banyak teori komunikasi modern. Konsep-konsepnya hingga kini terus dipelajari dan diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti jurnalistik, hubungan masyarakat, dan pendidikan. Oleh karena itu, Aristoteles dapat dianggap sebagai tokoh yang sangat penting dalam filsafat komunikasi karena kontribusinya yang luas dan mendalam, serta relevansinya yang tetap bertahan hingga zaman modern sekarang. Saya Nafisa Mehlani Dian Felisa, sekian, terima kasih.